Sahabat, hari ini saya ingin sharing dengan Anda terkait dengan pembelajaran yang keempat mengenai MBO. MBO, Manajemen by Objektif. Nah, sahabat, MBO itu adalah pendekatan manajemen di mana manajer atau business operation manager dan anggota tim atau business operation representative bekerja sama untuk pertama menetapkan tujuan atau menetapkan objektif yang akan dicapai. Yang kedua, merencanakan aktivitas untuk mencapai objektif. Yang ketiga adalah memantau dan mengevaluasi sasaran serta target individu guna mendukung tujuan utama perusahaan. Jadi, sahabat, metode MBO ini sangat efektif untuk mengubah fokus dari sekedar menyelesaikan tugas harian tentunya menjadi berorientasi pada hasil akhir. Jadi MBO ini orientasinya adalah hasil akhir. Hasil akhir. Jadi sahabat, kalau kita menerapkan, mengimplementasi MBO ini, sahabat-sahabat, manfaat utama dari penerapan MBO meliputi yang pertama, tujuannya jelas. Yang kedua, bisa meningkatkan motivasi. Yang ketiga, evaluasi yang sangat objektif. Yang keempat, komunikasinya baik. Yang kelima, selaras dengan strategi perusahaan. Jadi ada 5 manfaat kalau kita mengimplementasikan MBO dengan benar. Jadi sahabat, agar MBO ini efektif, ya, implementasi MBO ini yang efektif itu membutuhkan keselarasan antara tujuan individu dan visi perusahaan. Itulah baru efektif kalau ada 2 tadi. Tujuan individu yang jelas dan terukur dan visi perusahaan. Jadi sahabat, implementasi MBO ini dapat dicapai melalui yang pertama adalah kolaborasi menetapkan tujuan atau kolaborasi menetapkan objektif. Yang kedua, evaluasi secara berkala. Yang ketiga adalah komitmen penuh dari manajemen puncak atau dari BOD. Jadi ketiga hal ini ya dapat dicapainya penerapan manajemen by objektif. Jadi sahabat-sahabat, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengimplementasikan MBO ini? Apa yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan, langkah strategis yang harus dilakukan yang pertama nih ya, yang pertama, tetapkan tujuan perusahaan terlebih dahulu. Jadi langkah strategis pertama, tetapkan tujuan perusahaan terlebih dahulu. Sebelum merumuskan target untuk business operation manager dan business operation representative, manajemen puncak harus menetapkan tujuan strategis perusahaan secara menyeluruh, jelas, terukur, dan dapat dicapai.
pastikan bahwa target utama itu realistis tadi, terukur dan selaras dengan arah bisnis perusahaan kita. Jadi sahabat, saya ingin memberikan contoh untuk langkah strategis pertama, yaitu pada bulan Juni 2026, objektif ARMY 6 juta pieces ASA dan Gunmed Supreme. Dan ini sudah melalui telaah bagaimana potensial marketnya, bagaimana produksinya, bagaimana keunggulan sehingga ditetapkan visi perusahaan untuk mencapai 6 juta pieces ASA dan Gunmed Supreme. Kemudian diskusikan dengan manajer. 6 juta itu siapa aja yang akan berkontribusi. Ditetapkanlah berdasarkan potensial pasarnya, berdasarkan effort yang dipunyai. Heri Bandung 1,5 juta pieces. Heri Jakarta 1 juta pieces. Charles Semarang 1 juta pieces. Bunga Surabaya 1 juta pieces. Ghost Andika Bali 1,5 juta pieces. Secara total adalah 6 juta pieces ASA dan Gunmed Supreme yang harus dicapai di bulan Juni 2026. Ini adalah visi perusahaan untuk didelivery kepada seluruh tim menjadi tujuan perusahaan, menjadi target perusahaan. Nah, kemudian langkah strategis yang kedua yang harus dilakukan adalah libatkan anggota tim dalam penetapan tujuan. MBO tidak boleh dilakukan satu arah. BOD, BOM Business Operation Manager, dan BOR Business Operation Manager harus berkolaborasi untuk merumuskan target atau objektif yang spesifik. Maka didiskusikanlah kenapa 1,5 juta, kenapa 1 juta. Alasannya sangat jelas. Dan di dalam melibatkan anggota tim dalam penetapan tujuan dan aktivitas, gunakanlah pendekatan kriteria SMART. Kriteria SMART. S adalah spesifik, dari target objektifnya dan aktivitasnya harus spesifik, harus khusus untuk mencapai objektif tadi. Yang kedua, M, measurable. Semua objektif dan aktivitas harus terukur. Kemudian A, yang ketiga, achievable. Semua objektif dan aktivitas harus dapat dicapai. Yang keempat adalah R, relevan. Bahwa objektif dan aktivitas sangat relevan. Yang kelima adalah time bound, memiliki tenggang waktu. Oleh sebab itu, target dan aktivitas harus dilakukan bulan Juni 2026 untuk mencapai 6 juta pieces. Itu langkah strategi kedua, libatkan, diskusikan dengan anggota tim. Kemudian langkah strategi yang ketiga yang harus dilakukan adalah berikan otonomi dalam pelaksanaannya. Berikan power dalam pelaksanaannya. Apa yang harus dilakukan di dalam pemberian otonomi dalam pelaksanaan? Menyepakati tujuan bersama. Harus understanding-nya sama, pemahamannya sama. Setelah disepakati, berikan keleluasaan kepada Business Operation Manager dan Business Operation Representative. Bagaimana cara mereka mencapai tujuan tersebut? Itu adalah langkah strategi yang ketiga. Langkah strategis yang ketiga. Di dalam pemberian otonomi dalam pelaksanaan akan membangun rasa kepemilikan, membangun rasa ownership. Itu gunanya diberikan
otonomi dalam pelaksanaan. Yang kedua, akan memotivasi anggota tim untuk rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Gak ada yang gak bisa kita capai. Yang ketiga adalah menumbuhkan kreativitas. Itulah pemberian otonomi dalam pelaksanaan. Ya. Pemberian otonomi dalam pelaksanaan harus diarahkan otonomi aktivitasnya dengan push, dorong, dan pull aktivitas. Push, dorong, dan pull, tarik aktiviti. Push strategi adalah strategi dorong, adalah pendekatan pemasaran dan distribusi yang berfokus untuk mendorong produk secara proaktif langsung ke hadapan pelanggan terkait ketersediaan produk, terkait keberadaan produk. Itu adalah push strategi. Sedangkan pull strategi adalah pendekatan pemasaran dan distribusi berfokus untuk menarik, menciptakan permintaan konsumen, menciptakan permintaan pelanggan, sehingga pelanggan secara aktif akan mencari dan mendatangi produk tersebut. Push strategi adalah strategi bagaimana menempatkan produk di distributor. Pull strategi bagaimana produk distributor bisa keluar dari gudangnya karena dibeli oleh pelanggan, karena kita menciptakan demand di outlet tersebut. Di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, di dinas kesehatan kita ciptakan demand, distributor bagian dari push strategi untuk mensuplai produk tersebut. Sahabat, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat adalah lakukan pemantauan dan umpan balik secara berkala. MBO bukanlah proses tetapkan lalu lupakan, bukan. Harus ada penjadwalan evaluasi rutin, misalnya mingguan, bulanan, atau triwulanan untuk memantau progres pencapaian, memantau progres aktivitas. Kemudian setelah dilakukan pemantauan, berikan umpan balik. Berikan umpan balik yang konstruktif agar anggota tim dapat menyesuaikan strategi jika terjadi penyimpangan dari target. Strategis yang harus dilakukan yang kelima adalah evaluasi akhir dan penghargaan. Jadi sahabat, pada akhir periode yang telah ditentukan, tinjau pencapaian aktual dibandingkan dengan tujuan awal. Misalnya tadi telah dicanangkan bulan Juni 6 juta. Ini 1 juta, 1,5 juta, 1 juta. Kemudian di awal bulan Juli kita lakukan evaluasi dengan membandingkan antara objektif dan realisasi. Gunakan data secara objektif untuk memberikan kompensasi, memberikan bonus atau promosi sebagai bentuk apresiasi. Hasil evaluasi juga dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan untuk anggota tim. Jadi sahabat, itulah bagaimana kita mengimplementasi MBO, Manajemen by Objektif. Mudah-mudahan ini akan memberikan insight buat Anda. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.